Kali ini kita masih melanjutkan pembahasan sistem respirasi yang kedua, yaitu tentang saluran nafas. Oke, ventilasi adalah saat udara masuk dan keluar dari saluran pernafasan. Sebelum itu kita harus mengenal beberapa istilah dulu. Jadi tadi ventilasi, udara keluar masuk, lalu inspirasi. Bukan inspirasi yang seperti kita tahu, tapi inspirasi yang masuk in, yaitu udara masuk. Lalu ada proses namanya ekspirasi, eksternal, yaitu udara keluar atau menghela nafas. Nah, pada saat melakukan proses ventilasi tadi, udara yang kita hirup itu melewati beberapa organ. Nah, saluran pernafasan lah organ-organ itu yang tujuannya mengantarkan udara ke alveolus. Kalau kita bagi menjadi zona, di saluran nafas itu ada zona konduksi, yaitu dimana zona udara hanya dihantarkan. Lalu ada zona respirasi. Di zona respirasi ini udara ditukar, oksigen masuk ke kapiler paru, karbon dioksida keluar ke paru melalui dari kapilernya. Ini hanya terjadi di alveolus. Unit alveolus. Jadi zona respirasi hanya alveolus, atau kadang ada yang menyebut sebelum dia menjadi alveolus ada namanya bronchiolis terminal, di mana bronchiolis terminal sudah mempunyai unit alveolus. Jadi udara tetap bertukar di alveolus yang ada di bronchiolis terminal tadi. Nah, lalu apa sajakah zona konduksi? Zona konduksi yang jelas pertama, udara masuk melalui lubang hidung. Lalu dari lubang hidung udara akan dihantarkan ke faring. Atau kalau mau lebih detailnya di sini biasa disebut esofaring ya. Nah, faring ini nanti akan terbagi dua. Yang ke belakang itu esofagus. Kita nggak bahas ini karena ini nanti ujung-ujungnya akan menjadi saluran cerna. Yang ke depan ini namanya laring. Laring ini menjadi pintu masuk udara ke trakea. Lalu dari trakea nanti ada suatu percabangan. Percabangan ini boleh disebut sebagai bifukarsio carina. Menjadi dua unit bronkus, yaitu bronkus yang kanan dan yang kiri. Ini bronkus ya. Nah, bronkus ini akan menjadi cabang-cabang yang lebih kecil, yaitu bronchiolus. Ini bronchiolus. Cabang-cabang itu nih bronchiolus. Semakin cabang dia semakin kecil. Nah, nanti dia menjadi bronchiolus terminal yang mengantarkan ke ujung-ujung dari alveolus, yaitu bronchiolus respiratorius, atau sebenarnya jika dilihat unitnya itu adalah alveolus. Ada hal yang spesial yang perlu kita dibahas ini. Yang pertama, ketika di hidung, saat keadaan tertentu, ketika kita tidak menghirup nafas dari hidung, yaitu saat pilek contohnya, udara tetap dapat masuk, yaitu melalui mulut, karena mulut juga nanti akan ke faring. Lalu kalau dari mulut, apakah dia akan ke esofagus? Nah, tentu tidak. Ada hal tertentu yang harus diperhatikan di daerah sini, di mana esofagus biasanya akan selalu tertutup, kecuali dalam keadaan kita sedang menelan
Makanya kita sering mendengar orang bilang kalau makan nggak boleh ngobrol. Kenapa? Kalau makan sambil ngobrol, maka buka tutupnya dari organ sini tidak stabil kan. Nah, bisa terjadi namanya keselak atau tersedak ya. Lalu kita bahas lagi yang kedua. Terus lagi yang kedua, ini dihapus dulu ya. Di sini laring. Selain dia menjadi tempat lewat udara, dia juga menjalankan fungsi respirasi yang non respirasi, yaitu menghasilkan suara. Bagaimana suara bisa dapat dihasilkan? Jadi di laring itu ada namanya pita suara atau voice box, atau di situ ada dua pita vokalis, di mana pada saat udara dilewatkan pada pita suara tersebut pada laring, maka pita suara itu akan menyempit. Tadinya dia seperti ini, jadi seperti ini. Lalu ada udara yang lewat. Nah, jika udara lewat di celah sempit ini, maka akan menghasilkan suara. Lalu suara akan naik ke sini, ada lidah, ada mulut, ada tonsil, ada nasal. Nah, fungsinya semua ini adalah memodifikasi suara. Jadi suara dihasilkan di sini, lalu dimodifikasi di sini. Nah, pada saat kita menelan juga, saat menelan, pita suara melakukan fungsi yang lain, yaitu menutup. Agar apa? Agar makanan tidak masuk ke saluran respirasi. Oke. Sekian pembahasan tentang respirasi. Jadi kalau saya ringkas, pernafasan itu harus melewati saluran nafas, ventilasi harus melewati saluran nafas. Saluran nafas dimulai dari hidung, lalu dia ke faring, lalu dia melewati laring. Setelah dia melewati laring, dia akan masuk ke trakea, lalu dia ke bronkus, lalu ke bronkiolus. Nah, untuk diketahui, ini kan kita lihat nih ada cincin-cincinnya. Nah, ini tidak ada otot, dia hanya cincin tulang rawan. Ini juga. Jadi trakea dan bronkus terdiri dari cincin tulang rawan. Sedangkan bagian ke bawah bronkiolus dia terdiri dari otot polos. Supaya apa? Kalau ini supaya dia dipertahankan agar tidak tertutup. Agar tidak menyempit. Sedangkan ini agar tidak tertutup. Jadi ringkasnya, udara akan masuk melalui hidung ke faring, atau bisa dari mulut lalu ke faring, lalu melalui laring ke trakea lalu ke bronkus lalu ke bronkiolus. Bronkiolus akan mengantarkan dia ke alveolus yang merupakan tempat respirasi.